Hello world, selamat datang kembali di Gasnya DH. Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang sebuah perjalanan dalam pemrograman kayak gitu, dalam pengembangan web lebih tepatnya. Jadi sekarang gue udah ngedeploy suatu website yang bisa kalian akses di gasnyadh.blog. Ini websitenya udah bisa kalian akses, dan ini baru ada satu blog di sini kalian bisa akses tentang. Tapi untuk sekarang ya ini belum di set metadatanya, jadi mungkin kalau misalnya di kolom pencarian Google itu, di mesin pencarian Google itu masih kurang rankingnya kurang bagus, dan kalian akses aja langsung tulis ininya gasnyadh.blog. Tapi kalau misalnya tampilan di HP untuk sekarang itu masih belum responsif karena belum gue atur CSS-nya jadi responsif. Jadi gue bahas dulu dari awal-awal perkembangan web, pembelajaran web gue itu. Jadi sebenarnya waktu gue kecil, waktu SD gitu, itu pernah nyoba membuat mempelajari sedikit tentang HTML, dan itu pun cuman hello world, cuman ngeprint hello world. Dan akhirnya timeline masuk ke tahun 2022. Di sini di 2022 akhir, waktu kelas 10 itu gue mulai belajar namanya HTML dan juga CSS sedikit lah. Nah, ini gue belajar HTML dan CSS ini dari channelnya Dea Afrizal. Yang nama channelnya ya cuman Dea Afrizal aja. Kalian bisa coba lihat video-videonya Dea Afrizal. Mungkin boleh deh dikasih lihat di sini. Nah, ini channelnya, ini pembahasan tentang ya kebanyakan web development, tapi sekarang itu lagi bahas-bahas AI dan juga pembahasan kayak home server gitu. Yang gue lihat itu ya, gue lihat-lihatnya konten tentang 3 hal itu sih kalau dari channelnya sih Dea Afrizal. Dan alasan mempelajari hal ini, kenapa gue mempelajari HTML dan CSS, karena sebelumnya gue pengen belajar membuat blog. Yang sebelumnya juga blog itu bisa sebenarnya dibuat di WordPress, tapi gue entah kenapa waktu itu pengen banget membuat blog yang dari scratch gitu, dari awal banget. Jadi kan kalau WordPress mah itu harus ya udah ada bikinannya, udah ada template-nya, sedangkan gue pengennya tuh bener-bener custom buatan gue sendiri. Jadi sini gue membuat belajar HTML dan juga CSS buat styling. Terus lanjut ke 2023 pertengahan, dimana ini adalah semester 2 kelas 10. HP gue tuh sempet rusak di tahun 2023 itu, dan ini membuat gue untuk berambisi membuat suatu blog. Jadi soalnya gue merasa blog itu bisa menghasilkan inilah buat ngebenerin HP gue waktu pertengahan 2023. Dan gue itu belajar buat blog yang tadinya cuma HTML CSS, gue langsung nyoba bikin blog gitu, langsung pengen buru-buru banget bikin blog dari tutorial YouTube. Nah, di tahun 2023 tengah itu gue belajar buat bikin blog langsung bikin. Kan ada tuh video-video yang ngebahas tentang cara membuat blog. Kebetulan dari pertengahan 2023 gue udah lumayan bisa mengerti bahasa Inggris, jadi nontonin video-video dari channel luar. Nah, jadi video-video yang seperti ini, ataupun ya awal-awal mah sebelum gue mengenal React dan Next.js, gue tuh belajar blognya itu yang PHP dan MySQL tuh, yang database aja gue waktu itu belum tahu. Jadi gue cuman asal ngikut aja nih video dari pagi sampai sore itu waktu pertengahan 2023, padahal gue belum mengerti apa-apa gitu. Jadi soal PHP gue dasarnya belum tahu, soal JavaScript belum tahu, dan HTML pun cuman dasar-dasarnya aja, belum sampai ke Ajax dan juga
seperti form gitulah, yang dimana itu tuh dibutuhin buat upload blog. Nah jadi gue cuma ngikutin ini aja dan akhirnya ya gagal karena nggak ditahu dasar-dasar pemrogramannya itu nggak dulu dikuasai gitu. Jadi cuma ngikutin ini doang percuma kalau misalnya cuma ngikutin tutorial itu aja, karena untuk bisa memprogram itu harus tahu dasarnya dulu, harus tahu dasar-dasar dari pemrogramannya itu kayak gimana. Setelah nyerah ngikutin tutorial dari PHP ini, gue nemu lagi yang namanya React gitu dari channelnya si Web Dev Simplified. Di sini ketika gue nyoba pemrograman mencoba library lah istilahnya, mencoba library React, gue tuh langsung istilahnya jatuh cinta dengan pemrograman ini, dengan library ini, karena gue sangat suka dengan sistem komponen-komponen dari tiap elemennya gitu. Dan ya gue suka React gitu, jadinya akhirnya ya ikutin tutorial ini, akhirnya gue tahu dasar-dasar sedikit tentang Firebase, abis itu tahu Firebase dan juga React juga itu cuman tahu cara ngedeclare sebuah function yang bisa ngeluarin page aja, jadi nggak dipelajari tentang state-nya gitu, kayak state dan props sih. Gue cuman lihat-lihat tutorial yang langsung membuat kayak CRUD-nya gitu, atau cara connect React ke Firebase tanpa melihat dasarnya kayak gimana, dasar pemrograman React itu apa, jadi penjelasan React itu apa belum tahu, jadi cuma ngikutin aja. Dan juga ya akhirnya sama aja kayak belajar PHP tadi gitu, jadi nggak baca dokumentasi dari website resminya, jadi akhirnya ya gagal aja gitu, gagal lagi untuk membuat website. Dan akhirnya semangat gue untuk membuat sebuah blog juga hilang, karena waktu itu tuh HP gue juga udah bener lagi gitu, jadi semangat untuk ambisi untuk membuat blognya itu udah pudar lah istilahnya. Lalu waktu di tahun 2023 akhir, lebih tepatnya November tanggal 25, gue inget banget tuh, 2023 akhir itu HP gue sempet hilang tuh, yang Samsung A12 hilang di sekolah waktu hari guru. Dan hilangnya itu sebelum hari gurunya, itu hilangnya tuh di sekolah tuh waktu hari libur. Nah jadi semangat gue untuk ambisi gue untuk membuat sebuah website blog lagi itu naik, dan akhirnya gue nemu yang namanya Next.js. Ini adalah frameworknya dari React. Jadi Next.js ini yang bukan tetap dia itu sama kayak React, tapi dia itu kayak library-nya React, library atau framework gitu kalau nggak salah. 2023 akhir tuh nemu yang namanya Next.js, dan akhirnya ternyata Next.js lebih mudah lagi buat dibuat, terus performanya jauh lebih bagus, dan juga lebih sedikit error gitu yang bakal ditampilin. Jadi dengan Next.js itu ya lebih gampang aja developmentnya. Dan untuk pasti seperti database-nya lah, selain database-nya gue nyoba yang namanya Supabase. Nah Supabase ini mirip-mirip lah kayak Firebase. Nah bentar, ini tambahin dulu lah biar lebih jelas. Kayak Firebase, tapi ini tuh ya nggak tahu kenapa gue pilih Supabase, karena ya kayak mikirnya Firebase itu cocok buat React dan Next.js itu cocoknya buat Supabase, padahal nggak ada yang konsep yang kayak gitu ya. Gimana si developernya sukanya pakai yang mana. Dan ya di 2023 akhir itu kan lagi marak-maraknya dengan yang namanya AI, ChatGPT dan semacamnya. Jadi gue juga pakai bantuan dari ChatGPT buat membuat website itu, buat sekalian belajar dengan ChatGPT. Nah, di sini gue mulai sedikit paham lah tentang pengembangan website. Tapi salahnya di sini ya,
gue masih belum mempelajari dasar-dasar dari pemrograman. Jadi nggak cuman ngasih perintah ke ChatGPT buatin program yang kayak gini, buatin komponen yang kayak gini, dibuatin, dan ketika dicobain di VS Code malah gagal, malah error gitu, banyak bugnya. Jadi ya akhirnya gagal lagi di sini karena apa ya, karena masih belum tahu dasar pemrogramannya apa. Dan akhirnya ya kalau ada error, ada bug, nggak tahu cara benernya gimana, karena nggak tahu dasar dari pemrogramannya kayak gimana. Dan itu salahnya di sini, salahnya dari semua ini ya cuman satu, yaitu nggak belajar dari dasarnya tuh. Nah ini 2023 akhir ini sampai 2024 awal waktu itu. Jadi hampir 1-2 bulan penuh lah gue itu belajar tentang pemrograman. Tapi semuanya juga nggak masuk karena apa? Karena gue nggak belajar dari dasarnya gitu, langsung nyoba-nyoba tentang Supabase atau Next.js, padahal gue React.js bahkan JavaScript pun itu masih abal-abal lah gitu, masih belum dikuasai gitu. Akhirnya di tahun sekarang, yaitu 2024, pertengahan 2024, nah di pertengahan 2024 tuh gue mulai belajar lagi tentang pengembangan website. Dan alasannya juga sama seperti sebelumnya karena ya begitulah. Dan ini gue akhirnya gagal lagi karena semangat gue juga hilang, karena ya HP gue juga udah ada lagi gitu, dikasih sama kakak lah gitu. Jadi sekarang dengan alasan yang sama gue juga belajar website lagi. Tapi bedanya sekarang gue tahu kalau misalnya gue tuh salah belajar kayak gini teh, harus dipelajari dari dasar sebelum nyampe ke hal-hal yang lebih advance. Kita mulai dari dasar, dan akhirnya yang gue tonton itu adalah channelnya WPU, Web Programming Unpas. Dan di channelnya WPU itu gue belajar tentang JavaScript dasar dan juga JavaScript yang lanjutan. Nah di sini gue mempelajari ini, tapi ini juga belum full dilihat. Dan ini channel WPU-nya bisa kalian lihat di sini. Ini Pak Sandika ya yang bikin videonya. Ini bener-bener life changing banget dengan video-videonya. Dia itu bener-bener membuka pandangan baru tentang pemrograman. Oh ya, dan sebelumnya itu karena kenapa gue juga mulai mempelajari pemrograman lagi, karena sebelumnya gue itu ikutan OSN Informatika. Dimana ini OSN Informatika ini mempelajari tentang pemrograman C++. Sebenarnya ya ini C++ itu bukan tentang pengembangan web, tetapi pengembangan ya program-program yang bisa dipakai buat aplikasi desktop ataupun untuk apa ya, C++ kalau sekarang penggunaannya jarang sih, tapi setahu gue ya itu untuk pembuatan algoritma, seperti buat pembuatan AI juga kayak gitu. Dan itu ada di OSN Informatika. Ya intinya cara belajar gue tentang pemrograman itu beda saat gue itu mulai belajar tentang OSN Informatika, tentang pembelajaran C++. Itu gue mulai dari dasar-dasar C++. Malah sebelum mempelajari pemrograman C++ itu mempelajari tentang matematika gitu, tentang probabilitas, tentang statistik mungkin, tentang yang nantinya itu bahas ke algoritma. Nah yang gue pelajari itu tentang ini variabel tipe data, ada sintaks matematik. Dan setelah gue mempelajari semua tentang ini gitu, jadi ini tuh membuka pandangan baru tentang pemrograman, yang akhirnya membuka pandangan tentang cara belajar untuk pemrograman web. Jadi mulai abis ini gue mempelajari JavaScript dasar dan JavaScript lanjutan. Jadi sebelum nyampe ke React dan juga Next.js, gue mempelajari hal yang lupa gue belum pelajari, yaitu JavaScript dasar dan ya dasar-dasarnya gitu. Nah namun karena OSN nya juga nggak lolos gitu,
Jadi ya udah, daripada gue cuman buang-buang waktu setelah belajar tentang pemrograman dan juga tentang matematika algoritma, akhirnya dilanjutkan untuk belajar pengembangan web agar materi-materi yang sudah gue pelajari itu juga nggak sia-sia, karena kepake juga sebenarnya ya, basic logiknya gitu. Jadi logikanya masih kepake, karena mempelajari informatika juga mempelajari matematika itu meningkatkan logik kan pada akhirnya. Jadi penalaran berpikir itu meningkat, dan akhirnya ya kualitas berpikir sehari-hari juga ikut meningkat. Nah, jadi nggak ada sia-sianya gue belajar tentang informatika di sini, walaupun OSN-nya tidak lolos, tapi yang penting gue dapat apa esensi dari materinya. Jadi akhirnya gue mempelajari pengembangan web dengan baik. Nah, di sini lalu setelah JavaScript dasar, JavaScript lanjutan, gue lanjut ke materi tentang Node.js. Jadi Node.js ini adalah runtime JavaScript gitu yang dibuat oleh Rindal ya kalau nggak salah. Dan dari Node.js ini gue mulai mempelajari backend-nya, gue mulai mempelajari sedikit tentang Express, dan juga tentang ya Express aja dulu, sedikit tentang Express, dimana ini juga backend gitu ya, backend JavaScript. Dan gue mulai meninggalkan Express, mempelajari Express karena itu balik lagi ke Next.js. Ya selain gue langsung nyobain Next.js, gue juga udah pelajari ulang tentang dasar dari React. Sekarang gue udah bisa pakai use state dan juga use effect dengan semestinya gitu, menggunakan React dengan semestinya. Tapi tetap pada akhirnya setelah gue pakai React, abis itu nyoba Next.js, dan akhirnya gue balik lagi ke Next.js. Dan juga di Next.js ini udah ada backendnya sendiri, karena Next.js ini library yang full stack gitu. Jadi gue akhirnya meninggalkan Express, jadi cuman Next.js. Dan juga gue juga mempelajari tentang database MongoDB. Nah, di MongoDB gue mulai paham tentang dasar-dasar database, gimana caranya menghubungkan sebuah website dengan sebuah database menggunakan API. Gue juga udah sedikit paham tentang API, dimana itu dijelaskan di ya setelah mempelajari ini gitu. Buat front end-nya gue belajar front end, gue ternyata tanpa sadar juga mempelajari back end-nya di sini tentang API, REST API. Lalu abis mengenal ini semua, gue juga akhirnya mengenal yang namanya REST API, yang juga ada playlistnya di channel webku. Intinya banyak banget yang dipelajari sekarang gitu. Jadi ada juga yang namanya ya GitHub itu, dan atau Git itu kan kayak controller version gitulah buat website kita biar lebih gampang dipublish dan sebagainya. Nah, habis itu ya gue juga selain mempelajari ini, mempelajari Vercel. Ini adalah deployment buat Next.js. Ini kayak ya gue juga belum tahu sih apa perbedaannya Vercel dengan hosting langsung. Ya intinya sekarang website gue udah bisa diakses di Vercel tanpa gue nyewa hosting gitu. Karena sebelumnya gue juga udah upload website, sebenarnya mah udah upload website di yang ini di 2023 akhir menggunakan React gitu. Tapi ini nggak terhubung ke database, jadi cuman buat malah yang ini nih nggak terhubung ke database, jadi cuman gue buat manual sendiri HTML-nya gitu. Jadi di sini banyak yang gue pelajari, ada MongoDB, Next.js, REST API, juga ada Git dan GitHub lah, satuin aja ya. Nah, dari sini itu mulailah terbentuk ya skill tentang pengembangan web gue yang sebenarnya gitu. Jadi nggak cuman abal-abal doang, cuman ikut-ikutan, tapi sekarang gue juga pelajari tentang dasar-dasarnya. JavaScript dasar, JavaScript lanjutan, Node.js, Express, React, dan GitHub dan Git. Terus Next.js, MongoDB, juga pelajari tentang REST API di sini. Jadi akhirnya sekarang gue bisa publish sebuah blog. Nah, blog ini kalian bisa akses. Dan juga gue baru cuman bikin satu blog sih, tapi di sini sebenarnya gue bisa aja buat sebuah API yang nantinya
publish blog di website gue sendiri, tapi takutnya kan ada orang yang akses, dan yang aksesnya itu ternyata bisa bikin blognya juga, jadi nanti akhirnya orang lain bikin blog di website gue gitu, jadi kan gak lucu kalau gitu mah. Jadi gue milih buat upload blognya itu di sini aja gitu, insert dokumen. Jadi secara langsung ini aja, walaupun ini bukan cara yang bener ya, jangan ditiru lah cara kayak gini soalnya salah gitu. Tapi yang penting gue bisa bikin title konten yang sebenarnya harusnya pakai kalau misalnya di deploy di website itu bisa pakai yang namanya function date gitu, jadi ada waktunya sendiri, setelah diupload tuh langsung ada waktunya gitu sesuai dengan waktu uploadnya, dan juga mungkin nanti bakal tambahin lagi. Dan untuk sekarang sih sebenarnya dari tahun 2023 itu yang mempelajari Supabase dan juga Firebase itu tahun 2023an, gue juga udah mau pelajari tentang auth gitu, tentang autentikasi. Tapi salahnya juga ya karena gue gak bisa tetap pakai autentikasi, karena autentikasi itu gue gak pelajari dasarnya dulu tentang REST API yang full gitu, tentang REST API. Jadi gue juga masih samar-samar pengetahuan tentang autentikasi, jadi masih pusing lah tentang autentikasi itu kayak gimana caranya, cara nerapinnya, cara gimana biar ada admin, ada user gitu, masih bingung lah. Apalagi sekarang ada JWT kayak gitu kayak macam. Dan sebenarnya untuk autentikasi itu awalnya gue ngira cuman login gitu doang, tapi ternyata itu benar-benar suatu hal yang sangat kompleks, dimana gue juga sekarang masih belum mengerti tentang autentikasi. Jadi untuk saat ini ya gue udah cukup lah di sini sampai ke bisa bikin website kayak gini yang kalian bisa akses, dan juga gue bisa upload terus blognya. Dan ini juga mungkin kurang dari tampilannya, harusnya ini justify si paragrafnya dan juga ada jarak antar teksnya, tapi ya nantilah gue benerin lagi. Yang penting kalian bisa baca aja apa-apa tentang tulisan gue juga. Ya intinya sekarang juga cuman pengenalan aja, pengenalan tentang perjalanan pengembangan web gue, dan juga pengenalan tentang website baru gue yang kalian bisa akses di gasnedh.blog. Jadi semoga kalian enjoy tentang dari video, semoga kalian enjoy video ini, dan juga ya kalian bisa mendapatkan manfaat lah. So see you next time in the next video. Goodbye.